محمد خاتم النبيين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد قال الإمام العارف بالله الحافظ ابن حجر أحمد بن علي بن محمد بن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه شرح النخبة نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر إلى أن قال المتواتر المتواتر وتلك الكثرة أحد شروط التواتر bila hasri adadin muayyanin bal takunul adatu qad ahalat tawatu'ahum alal kadhib wa kadza wuqu'uhu minhum ittifaqan min ghairi qasdin fala ma'na li ta'yinil adadi ala sahih wa minhum man ayyanahu fil arba'ati wa qila fil khamsati wa qila fis sab'ati wa qila fil ashrati wa qila fil ithna ashar wa qila fil arba'in wa qila fis sab'in wa qila ghairu dhalik wa tamassaka kullu qailin bidalilin jaa fihi dzikru dzalikal adad fa afadal ilma wa laysa bilazimin an yattarida fi ghairihi lihtimalil ikhtisas. Al mutawatir mungkin yang pernah belajar mustalah hadis atau ilmu hadis pasti akan mendapati tertib susunan Ibn Hajar itu beda dengan susunan yang lain. Jadi beliau sebelum bab ini membahas bahwasanya terkadang kabar yang sampai ke kita itu dari satu orang, kadang dari dua orang, kadang dari tiga orang, kadang lebih dari tiga orang. Kabar biasa misalkan apa misalkan kabarnya ada yang nyampaikan ke ente satu orang, oh Habib Nabil datang hari Selasa, yang nyampaikan satu orang, itu persis seperti itu hadis itu. Yang nyampaikan dua orang beda lagi hukumnya. Yang nyampaikan tiga orang atau lebih banyak yang ngomong, oh Habib Nabil datang tadi ana lihat atau ana dengar Habib Nabil datang, itu beda. Yang banyak tadi ini dibahas berarti beda-beda kan? Ada yang banyak tanpa batasan, ada yang dua orang, ada yang satu orang. Dibagi sama ulama menjadi dua saja. Dibagi dua di dalam ilmu hadis. Ada sanad yang ahad, ada sanad yang mutawatir. Jadi kalau ada papan burdu, kita bagi dua. Sanad itu ada yang mutawatir, ini pembahasan kita. Ada yang ahad. Ahad itu ahad gitu tulisannya. Yang ngasih kabar kita satu, atau yang ngasih kabar kita dua, atau yang ngasih kabar kita tiga orang, itu ahad semua. Mutawatir lebih dari tiga tanpa batas, itu mutawatir. Tapi dengan syarat-syaratnya nanti. Jadi maksud Ibn Hajar di sini mengatakan watilkal kasrah, banyak perawi atau banyak yang menyampaikan, banyaknya yang menyampaikan kepada kita sanad atau hadis tersebut
ahadu syurutit tawatur adalah termasuk salah satu syaratnya hadis mutawatir. Hadis mutawatir ini hukumnya qat'i. Qat'i itu tidak boleh dibantah. Itu qat'i. Ya, pasti nyampainya kepada Nabi Muhammad SAW. Misalkan Nabi Muhammad di dalam hadis mutawatir mengatakan hukum menggunakan siwak sunnah. Ente tidak percaya sama hadis itu, maka hukumnya fasik, bahkan bisa ke kafir, murtad. Kalau tidak percaya dengan hadis mutawatir, makanya penting hadis mutawatir itu. Jadi kalau kita tidak, kenapa bisa hukumnya kafir? Karena ini orang sudah tahu jelas-jelas hadis ini dari Nabi, mutawatir, tidak ada keraguan lagi, bukan dari Nabi, masih dia tidak terima. Nah, itu sehingga bisa membuat dirinya murtad, keluar dari agama Islam. Itu hadis mutawatir. Tapi syaratnya berat, ya, ketat syarat hadis itu mutawatir. Nah, yang dibahas sekarang ini syarat-syarat hadis mutawatir. Termasuk syarat hadis mutawatir adalah al-kathrah, harus banyak perawinya. Idza waradat bila hasri adadin muayyanin. Kalau hadis itu sampai kepada kita atau kepada a'immah yang membukukan hadis seperti Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa'i, Ibn Majah, dan ulama-ulama yang membukukan hadis yang lain, kalau sampai kepada mereka hadis tersebut bila hasri adadin muayyanin, tanpa batasan jumlah perawinya. Jadi Imam Bukhari mendengar hadis itu misalkan dari 10 guru. Misalkan, jadi Bukhari dengar hadis innamal a'malu binniyat, misalkan dari 10 guru. 10 guru ini beda-beda semua gurunya. Guru satunya dari 3 orang, yang satunya dari 2 orang, yang sehingga generasi gurunya guru Bukhari 20 misalkan. Jadi generasi guru Bukhari, generasi guru Bukhari yang Bukhari dengar hadis darinya itu 10. Berarti generasi di atasnya 10 juga misalkan, atau 5 atau 7. Yang penting lebih dari 3 tanpa batasan. Generasi kedua syaratnya begitu. Jadi kasrahnya, banyaknya harus ada di setiap generasi. Guru-gurunya Bukhari juga begitu, yang meriwayatkan hadis ini banyak. Generasi ketiga memenuhi. Ternyata generasi keempat cuman 1 perawi. Ini berarti bukan hadis mutawatir. Hadis innamal a'malu binniyat itu dari sahabat yang meriwayatkan cuman Sayyidina Umar. Antum cari di kitab hadis mana saja yang lafadznya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, itu cuman Sayyidina Umar yang meriwayatkannya. Wallahu a'lam hikmahnya apa. Padahal Nabi itu menyebutkan hadis itu di depan umum banyak, tapi yang meriwayatkan cuman Sayyidina Umar. Dari Sayyidina Umar muridnya cuman 1, kalau tidak salah namanya Alqamah. Jadi Sayyidina Umar dari sahabat, generasi sahabat cuman Sayyidina Umar yang meriwayatkan. Di bawahnya generasi tabi'in cuman 1, Alqamah yang meriwayatkan. Jadi murid Sayyidina Umar yang begitu banyaknya, tidak ada yang meriwayatkan hadis itu, cuman si kaum ini, Alqamah. Nah, dari Alqamah meriwayatkan 1 orang generasi, ke muridnya Yahya bin Sa'id. Dari Yahya baru banyak, sampai riwayatnya sanadnya sampai 70 orang. Bawahnya lagi generasi kelima lebih banyak lagi. Tapi apakah ini dinamakan mutawatir? Tidak, bukan hadis mutawatir. Karena hadis mutawatir harus lebih dari 3-nya itu di setiap tabaqah, di setiap tingkatan perawi. Dari sahabat 10, 5. Yang penting ini, bal takunul adatu qad ahalat
tawatu'ahum alal kadhib, tanpa jumlah yang dibatasi oleh ulama. Yang penting al-adah, hukum setempat, orang sekitar itu merasa yakin bahwasannya mustahil tawatu'ahum, kelompok tadi, satu generasi tadi sepakat untuk berbohong. Makanya kata Ibn Hajar, tanpa batasan yang ditentukan. Artinya kalau lebih dari 3, 4 dari sahabat yang meriwayatkan 4 cukup. Kenapa cukup? Ya, kita satu aja yakin sama sahabat kan. Tidak mungkin sahabat bohong. Walaupun cuma satu sahabat, cuma tetap syaratnya harus lebih dari 3, 4. Dari sahabat yang meriwayatkan 4. Dari tabi'in kapan masyarakat atau umat di zaman itu merasa nyaman, ini kabar tidak mungkin bohong? Oh, ketika yang meriwayatkannya lebih dari 5. Dari zaman tabi'in 5 yang meriwayatkan atau 6, cukup untuk syarat mutawatir. Bawahnya lagi generasi setelah tabi'in 10, terusnya. Jadi yang penting jumlah tadi, bukan angkanya, bukan 6, 7, 8, bukan. Yang penting orang yang mendengar hadis itu ketika tahu yang meriwayatkan lebih dari 3, yakin ini tidak mungkin bohong. Tidak mungkin 5-5-nya sepakat bohong. Ketika Bukhari meriwayatkan dari 5 gurunya satu hadis, tidak mungkin 5 bohong, sepakat bohong 5, tidak mungkin. Bohong ngarang-ngarang hadis maksudnya. Atau 5 ini kebetulan salah semua, salah mendengar, juga tidak mungkin, karena 5-nya ulama semua, begitu kan? Nah, itu yang dicari di hadis mutawatir. Jumlahnya banyak di setiap tabaqah, setiap tingkat, dan dari jumlah banyak tadi menimbulkan di asami yang mendengar hadis tersebut bahwasannya tidak mungkin jumlah banyak ini sepakat berbohong, dan tidak mungkin jumlah sebanyak ini kebetulan salah semua dalam mendengar hadisnya. Nah, itu namanya hadis mutawatir. Wa kadza wuqu'uhu minhum ittifaqan bighairi qasdin. Nah, jadi misalkan tadi contoh hadis Sayyidina Umar 1 sahabat, di bawahnya Alqamah 1, di bawahnya lagi generasi tabi'in 1 Yahya, di generasi keempat baru puluhan, generasi kelima puluhan, tetap tidak dinamakan hadis mutawatir. Harus dari zaman sahabat sampai ke zaman yang membukukan hadis, Imam Bukhari misalkan, itu harus banyak. Zaman sahabat, contoh hadis mutawatir itu hadis yang berbunyi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Kata Nabi, yang sengaja bohong atau menisbatkan perkataan yang tidak aku katakan, menisbatkan perbuatan yang tidak aku lakukan, dinisbatkan kepadaku, maka silakan pilih tempatnya di api neraka. Mau di mana? Kata Nabi. Artinya masuk neraka. Ini hadis diriwayatkan 70 sahabat. Hadis yang lain, hadis mashu alal khuffain. Nabi itu ngusap di atas sepatu Nabi. Kalau itu kan ada tuh hukumnya masal khuffain dalam fikih, sepatu kulit itu. Itu diriwayatkan oleh puluhan sahabat. Hadis yang berkaitan tentang haudun Nabi, telaga Nabi besar Muhammad di hari kiamat, juga mutawatir. Banyak mutawatir, bukan sedikit. Ratusan hadis mutawatir dikumpulkan oleh beberapa ulama. Termasuk kalau tidak salah Imam Suyuti punya karangan mengumpulkan hadis-hadis mutawatir. Hadis-hadis mutawatir. Dari sahabat saja yang meriwayatkan 70 misalkan. Berarti dari tabi'in, kalau setiap sahabat punya murid 1, 70. Kalau setiap sahabat punya murid 2, 140, kalikan terus. Dari generasi tabi'in tadi punya murid semua atau setengah saja punya murid, setiap punya murid 3, kalikan dari generasi ketiga berapa yang mendengarkan hadis itu. Terus sampailah ke Bukhari mendengarkan hadis itu dari 5-6 gurunya, maka itu namanya hadis mutawatir. Namanya hadis mutawatir. Jadi kalau berhentinya di Bukhari,
dan Bukhari mendengarnya dari banyak guru, itu namanya hadis mutawatir. Ya, jadi hadis mutawatir syarat pertamanya harus perawinya lebih dari 3, ya 4 dan seterusnya tanpa batasan tertentu. Wa kadza wuqu'uhu minhum ittifaqan min ghairi qasdin, juga banyaknya atau terjadinya perawi yang banyak itu tanpa disengaja. Jadi mereka tuh bukan artinya sengaja, sahabat sengaja kita rame-rame ngeriwayatkan hadis ini biar jadi mutawatir, tidak. Setiap sahabat meriwayatkan hadis. Jadi ittifaqan, kebetulan perawi sahabat 70. Ketika sahabat semuanya atau dari 70 ini 50 taruhlah yang membuka majlis hadis, meriwayatkan hadis, muridnya banyak lagi, begitu terus. Jadi tanpa disengaja terjadinya periwayatan hadis al-mutawatir. Fala makna li ta'yinil adadi ala sahih. Maka dari itu kata Ibn Hajar, tidak ada artinya untuk menentukan jumlah. Soalnya nanti disebutkan sama beliau, sebagian ulama menentukan jumlah. Oh, mutawatir itu harus setiap tingkatannya 7, yang lain harus setiap tingkatannya 5, ada yang mengatakan 10. Itu tidak ada artinya kata Ibn Hajar, yang menurut pendapat yang kuat. Jadi mutawatir yang penting perawinya lebih dari 3, karena kalau 3 masih pembahasan hadis ahad, bukan mutawatir. Lebih dari 3, baik itu 4, 5, 6, 7 berapapun jumlahnya tidak masalah. Dan dah harus sama, harus 4, 4, sahabat 4, tabi'in 4, tidak harus. Di sahabat 4, di zaman tabi'in 100 misalkan, di zaman tabi'in 10, tidak masalah. Yang penting di setiap tingkatan, setiap tabaqah dari perawi hadis itu lebih dari 3, maka hadis tersebut dinamakan mutawatir. Yang penting lebih dari 3 dan menimbulkan rasa yakin yang mendengarnya ini kabar benar. Itulah kalau dikabari wong, oh ada kejadian itu sih kok wong masih kurang ragu. Mungkin kita tidak ada ragu dia ini bohong, tidak, mungkin salah lihat, mungkin salah dengar satu orang. Ketika 2 orang tambah yakin, kayak benar nih anak gitu kan. Ketika 3 orang tambah yakin lagi, 4, 5, oh tidak mungkin bohong, tidak mungkin 5-5-nya salah nyingok galau. Buta galau berarti kalau salah nyingok kalau 5-5-nya. Kalaupun pandangannya ada yang tidak bisa melihat 1, 2, tapi 5. Gitu. Begitulah hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika yang meriwayatkan hadis satu perawi thiqah, dipercaya, tapi cuma 1, itu tidak sekuat yang meriwayatkan hadis lebih dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Dan itu bisa dijadikan perbandingan. Ketika ada 2 hadis, fungsinya apa kita tahu sanad ini? Ketika ada 2 hadis misalkan, dua-duanya sahih, cuman yang satu mengatakan, misalkan yang satu mengatakan boleh, yang satu mengatakan tidak boleh. Ini 2 hadis, dua-duanya sahih. Termasuk cara kita untuk memilih di antara kedua ini, cari ada tidak sanad yang lain. Misalkan ada yang membolehkan, ada temannya, ada perawi lain dari guru yang lain, ya dari sahabat yang lain mengatakan boleh juga, maka yang tidak boleh kalah. Kenapa tidak boleh? Yang tidak boleh tadi kalah. Ini pembahasan yang lebih dikenal syadz melawan mahfudz. Satu perawinya thiqah, kalau dia sendirian dan dia tidak bertentangan dengan 2 orang tadi, diterima hadisnya. Cuman karena dia cuman sendirian, yang mengatakan tidak boleh, yang mengatakan boleh, 2 perawi, 2 sanad, ini semua sahih, bukan salah satunya, bukan ada yang dhaif, bukan, semuanya sahih. Berarti yang 2 ini lebih dimenangkan, yang 1 tidak dimenangkan. Karena kemungkinan besar 2 ini lebih untuk benar daripada yang 1. Nah itu pentingnya kita tahu daripada setiap hadis ada berapa sanadnya.
Dan ulama menyebutkan biasanya di kitab-kitabnya, sebutkan ini hadis masyhur, ini hadis misalkan ahad, aziz, gharib, dan selainnya. Insyaallah akan kita bahas terusnya. Wa minhum man ayyanahu fil arba'ah. Sebagian ulama, kata Ibn Hajar, ada yang menentukan jumlah mutawatir itu banyaknya itu harus sampai 4 perawi. Waqila fil khamsa, ada yang mengatakan 5. Waqila fil sab'a, ada yang mengatakan 7. Waqila fil ashra, ada yang mengatakan 10. Khilaf ulama. Waqila fil ithna ashar, ada yang mengatakan 12. Waqila fil arba'in, ada yang mengatakan 40. Waqila fis sab'in, ada yang mengatakan 70. Waqila ghairu dzalik, ada masih banyak khilaf yang lain yang menurut Ibn Hajar la makna li khilafihim, tidak ada hasilnya dari perselisihan khilaf mereka di jumlah mutawatir. Yang penting jumlah mutawatir itu menimbulkan rasa yakin kita bahwasanya kabar ini betul dari Nabi. Misalkan yang memberi kita kabar 10 orang, tapi 10 orang ini budak kecil kan, katakan boleh misalkan, tapi yang ngasih tahu anak kecil semua, 10 atau 20 taruhlah, budak SD. Ada yang ngomong tak boleh, jangan, bahaya ini buat dimakan, tapi yang ngasih tahu 4 orang, orang dewasa, sudah berakal. Itu kita lebih yakin kemana? Lebih yakin ke dewasa. Maka dari itu kata Ibn Hajar, jumlah itu tidak ada faedahnya. Mau 20, mau 30, kalau tidak menimbulkan rasa yakin itu benar kabar dari Nabi, maka tidak jadi mutawatir. Ada kampung di situ misalkan terkenal suka bohong semua, sekampung ngomong Habib Nabil datang, tidak yakin gitu, sekampung terkenal bohong. Walaupun sekampung yang ngasih tahu kabar, tidak percaya kita. Sekampung jumlahnya 200 misalkan, tidak percaya. Kenapa? Terkenal pembohong kampung itu. Tapi yang ngasih tahu 4 orang bilang datang, itu lebih percaya, tidak terkenal. Jadi begitu, ya. Jadi kurang lebih begitu penjelasannya. Jadi jumlah banyaknya itu mutawatir, bukan adatnya, bukan angkanya berapa, tapi yang penting menimbulkan rasa yakin itu kabar betul dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru hadis tersebut dinamakan hadis mutawatir. Wa tamassaka kullu qailin bidalilin jaa fihi dzikru dzalikal adad. Dan setiap ulama yang mengatakan tadi, yang mengatakan 4, 5, 7, 10, 12 sampai 70, mereka semua mempunyai dalil yang di dalil tersebut disebutkan jumlah tersebut. Jadi misalkan yang mengatakan 7 alasannya begini, semua ada dalil. Namanya ulama, bukan ngomong tanpa dalil. Mereka itu pasti ngomong ada dalil. Fa'afada al-ilma. Contoh, disebutkan di ta'liq. Yang mengatakan 4. Kenapa bilang 4? Karena 4 itu jumlah yang dipinta oleh syariat ketika kita menuduh orang berbuat zina. Ada orang ngomong, oh fulan berbuat zina, tak boleh sembarangan itu. Itu kata-kata sepele, wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim, kata Allah. Disebutkan sama Allah. Cepat kita komentar, cepat kita nuduh orang. Kalian mengira itu sepele, kata Allah. Indallah azim. Di sisi Allah itu perkataan yang sangat bermakna. Maka dari itu kalau ada orang menuduh orang selingkuh, itu hukumnya kalau di Islam dipanggil depan hakim, mana saksimu? Saksi 4 orang, bukan hanya foto jalan berdua, bukan hanya bersampingan. 4 orang harus melihat 2 orang ini berbuat zina. Maaf, di dalam Zubat Kamir Wadin fi Mukhulah disebutkan harus melihat seperti gagang celak masuk ke wadahnya. Artinya kemaluan laki-laki masuk ke kemaluan perempuan. Cuma tidur sekamar tidak cukup, satu selimut tidak cukup. Syariat harus melihat kemaluan laki-laki masuk ke kemaluan perempuan.
dan bukan satu orang yang melihat, harus 4, maka baru diterima saksinya yang nuduh tadi, nuduh selingkuh. Tapi kalau dia tidak ada saksi, cuma nuduh saja, haddul qadzaf, dicambuk 80 kali hukumnya di dalam agama Islam. Nah, makanya kata Allah, wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim, di surat Al-Ahzab. Allah mengatakan An-Nur di surat An-Nur. Kata Allah, kalian nyepelehkan. Sekarang kan gampang nuduh, gampang ngomong, nyeplos ya. Jadi orang yang tidak punya takwa atau tidak punya ilmu, mulutnya itu lebes, bahasa Palembangnya lebes. Lebes itu mulutnya di mana-mana, fi kulli wadi yahimun, di mana-mana ngoceh. Akhirnya jatuh menuduh orang. Itu hukumnya kalau di Islam dipanggil. Tidak ada saksi 4 seperti tadi, cambuk 80 kali, dia dicambuk. Susah saksi untuk membuktikan orang berbuat zina, makanya tidak pernah terjadi. Di zaman Nabi tidak pernah terjadi. 2 orang ngaku di zaman Nabi berbuat zina, baru ada hukum zina. Itu pengakuan semua, bukan ada yang melihat, ada membawa 4 saksi, tidak kan? Susah. Bagaimana tahu kita? Mungkin kalau lihat keluar serumah, mungkin tidur seselimut, mungkin. Tapi kalau melihat kemaluan, masuk ke kemaluan, 4 orang tidak bisa. Jadi tidak sembarangan. Nah, butuh saksi 4. Sebagian ulama tadi yang menentukan jumlah mutawatir harus 4, kiasnya ke situ. Jadi saksi berbuat zina, saksi yang itu tadi maksiat yang lain harus 4, berarti mutawatir jumlah paling sedikit 4 gitu, atau cukup 4. Dalil ulama ini. Kemudian yang meminta atau yang menyebutkan dalil 5. Sebagian ulama mengatakan jumlah mutawatir 5. Dalilnya dari mana? Tadi kan kita ngomong ulama tidak sembarangan, pasti ada dalil. Dalilnya 5 ini karena 5 itu jumlah sumpah yang Allah minta kepada suami yang menuduh istrinya berbuat serau atau zina. Ketika suami mengatakan kepada istrinya, kau selingkuh, kau berbuat zina, ini anak bukan anak aku, itu istrinya berhak menuntut suaminya ke hakim, ke pengadilan. Hakim tadi kasusnya sama seperti pertama. Mana saksinya? 4 orang. Karena dia suami kan. Saksi 4 orang, istrimu berbuat zina, melihat langsung. Dakate qadzaf, cambuk 80 kali. Karena menuduh tanpa bukti. Cuman karena dia suami, sama Islam diberi hukum kedua. Diberi suami ini jalan keluar biar dia tidak dicambuk. Misalkan naudzubillah, ada suami orang jauh melihat betul istrinya berbuat serong, tapi tidak kata saksi. Dia bingung bagaimana ini solusinya. Dikasih solusi sama Islam. Ketika dia ngadu ke hakim, harus ada saksi tetap 4. Kalau tidak kata saksi, dicambuk sama hakim haddul qadzaf. Karena dia statusnya suami, dikasih solusi kedua, yaitu al-li'an. Makanya ada di bab nikah kitab fikih namanya bab li'an. Suami biar dia tidak kena cambuk 80 kali tadi, sama syariat dikasih jalan keluar 5 kali sumpah. 5 kali sumpah dia berbuat zina demi Allah, misalkan sampai yang kelima mengucapkan, kalau aku berbohong maka aku akan, yang tadi suami tadi, aku akan mendapatkan laknat Allah. 5 kali sumpah. Istrinya yang dituduh tadi, kalau dia diam, maka dia seakan-akan mengakui perbuatannya, dihukum, proses hukum zina. Tapi kalau dia juga menolak tuduhan tadi, harus sumpah 5 kali juga. Sumpah aku tidak melakukannya demi Allah sampai 5 kali. Yang kelima dia karena adalah 10 di Al-Quran, ulama tadi mengatakan dan disebut sama Allah kamilah, sempurna, 10 yang sempurna. Artinya jumlah 10 jumlah yang bagus, jumlah yang sempurna. Berarti mutawatir paling sedikit harus 10. Kurang dari 10 bukan mutawatir. Tapi sekali lagi ini pendapat yang tidak utama.
Yang utama tadi yang dikatakan oleh Ibn Hajar bahwasanya tergantung keyakinan orang yang mendengar kabar tersebut. Kalau 4 yakin sudah mutawatir. Itu yang utama. Fa'afadal ilma, balik kita ke atas. Kabar mutawatir ketika sudah sampai kepada kita dengan jumlah yang banyak tadi, maka menghasilkan ilmu. Fa'afadal ilma. Ilmu di sini maksudnya al-yakin. Fa'afadal yakin. Fa'afadal yakin. Mutawatir. Ana sama fulan berdebat, khilaf di satu masalah. Ketika ana menyebutkan hadis mutawatir, udah dia harus diam. Kenapa harus diam? Hadis mutawatir ini hukumnya al-yakin. Hukumnya al-yakin. Artinya al-yakin pasti. Jadi pasti sampainya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dalilnya mutawatir dengan yang dalil saya mutawatir itu jelas benar yang dalilnya mutawatir. Selagi kandungan hadisnya jelas. Selagi kandungan hadisnya jelas. Sekali yang mutawatir mengatakan boleh, yang tidak mutawatir mengatakan tidak boleh. Ini kan jelas, pertentangan jelas, tidak mungkin digabung. Nah, berarti jelas yang tidak boleh karena dia mutawatir kalah. Tapi kalau yang ini mengatakan boleh, yang ini mengatakan tidak boleh, tapi tidak bolehnya itu misalkan untuk orang yang sakit. Nah, itu lain lagi, bisa digabung. Paham ya? Bisa digabung. Misalkan minum air dingin boleh. Hadis mutawatir umpama hadis biasa yang mengatakan minum air dingin tidak boleh, tapi ada tambahan untuk yang sakit. Sudah berarti ini ada pertentangan, bisa digabung. Jadi imanul kalam aula min ihmali. Ada kaidah seperti itu. Imanul kalam aula min ihmali. Mengamalkan dalil semuanya lebih ahsan, lebih bagus daripada kita mengamalkan salah satu dalil. Daripada kita menerima satu hadis dan menolak satu hadis, kalau bisa dua-duanya diamalkan. Bagaimana dua-duanya diamalkan? Digabung, dijamak. Dan kalau hadis sudah sahih pasti tidak bertentangan. Banyak ulama seperti Imam Abu Zur'ah mengatakan kalau kalian mendapati dua hadis sahih bertentangan, kasihkan. Itu kamu beda paham. Sebenarnya kan bertentangan di situ. Karena ketika sudah sahih berarti pasti dari Nabi. Nabi tidak mungkin pelan, kan? Tidak mungkin Nabi ngomong ini boleh, besok ngomong nggak boleh, tidak mungkin. Jadi kalau dua-duanya sudah sahih syaratnya, pasti dua-duanya nyambung ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'afada al-ilma wa laysa bilazimin an yaqtarida fi ghairihi lihtimal al-ikhtisas. Dan ini hukum tidak mesti walaysa bilazim, tidak mesti an yaqtarida fi ghairihi, ada di sanad yang lain. Apa itu? Rasa yakin. Rasa yakin itu hanya yakin kabar ini dari Nabi hanya melalui sanad yang mutawatir. Tidak mesti yang lain punya. Maksudnya bagaimana? Kemungkinan lihtimal ikhtisas ini, kemungkinan kabar itu juga membuat kita yakin walaupun perawinya satu, tapi perawinya ulama besar. Jadi begini, kita ulang. Kalau sanad yang menunjuk itu kabar 4 orang atau lebih pasti mutawatir. Kenapa kita yakin? Banyak. Yakin mesti kan.
namanya qat'iyus subut, hasalan ilm, hasalan yakin ini kabar dari Nabi. Kenapa? Rawinya banyak, mungkin bohong, mungkin semuanya salah. Terkadang kata beliau, ini mutawatir pasti. Terkadang kata beliau ada sanad yang tidak mutawatir, tapi timbul juga dirasa kita yakin. Tapi apakah ketika dirasa di hati kita merasa yakin jadi hadis mutawatir? Tidak. Misalkan hadis sanad yang terkenal dengan sanad tertahabiyah, sanad mas Imam Ahmad bin Hanbal an Imam Syafi'i dari Imam Malik dari Imam Ibn Syihab dari Imam Sa'id bin Musayyib dari Abi Hurairah dari Nabi. Ini 6 orang luar biasa. Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Syafi'i, gurunya lagi Malik, gurunya lagi Ibn Syihab, gurunya lagi Sa'id bin Musayyib, gurunya lagi Abu Hurairah. Murid Imam Ahmad bin Hanbal ketika mendengar hadis ini dari gurunya Ahmad bin Hanbal, dari gurunya lagi Syafi'i, Malik, Ibn Syihab, Sa'id bin Musayyib, Abi Hurairah, itu rasa yakinnya seperti yang dia dapati dari hadis mutawatir. Nah, tidak mungkin imam-imam ini bohong, tidak mungkin imam-imam ini salah, gitu kan? Nah, tapi apakah ketika si murid tadi merasa yakin ini dinamakan hadis mutawatir? Tetap tidak dinamakan hadis mutawatir. Begitu. Ini maksud ayat. Jadi rasa yakin kita bahwasanya kabar itu dari Nabi pasti adanya di hadis mutawatir. Pasti. Tapi kalau rasa yakin tadi ada di selain hadis mutawatir, apakah bisa menjadikan hadis tersebut mutawatir? Tidak bisa. Walaupun yakin. Karena tadi ulama semua yang diriwayatkan, gurunya ulama, gurunya lagi ulama besar, gurunya terus sampai Nabi, yakin dia tak mungkin salah lebih bohong, tapi tetap tidak dinamakan mutawatir. Yakin masalah ente, yakin. Tapi namanya hadis ahad, bukan hadis mutawatir. Jadi itu ya pengertian tentang hadis mutawatir. Fa'idha warada al-khabar kadzalik, kalau hadis tersebut datang kepada kita dengan perkara yang dilihat. Nah, di sini ada butuh banyak yang setawanan yang ada yakin. Tapi kalau tadi ngomong sudah satu itu setengah dari dua, satu setengah dari dua, betul kan? Satu setengah dari dua, satu tambah satu berapa? Dua. Lagi satu setengah dari dua. Itu tidak perlu mana perawi yang lain, mana biar yakin. Tidak perlu, karena ada tampak perawi pun bisa memikirkan sendiri. Maka dari itu kata ulama, syarat hadis mutawatir yang terakhir harus yang dibawa oleh mereka ini kabar yang musyahad, harus cerita, harus kejadian atau perkataan, bukan yang berkaitan dengan akal. Allah itu satu atau Allah itu ada. Ketika kita ngajak orang masuk Islam, saksilah ya Tuhan saya Allah itu ada dan cuma satu. Oh, aku butuh kabar mutawatir dan betul di situ. Kenapa betul? Karena dengan logika, dengan akal sehatnya, dia bisa yakin Allah itu ada. Iya. Rumah ini aja bangunan ini, kalau kaki tukang kita sejak terbangun, tidak mungkin berada batu. Apalagi alam semesta ini pasti ada penciptanya, Allah wujud. Kalau pemimpin madrasah, pemimpin sekolah, pemimpin perusahaan itu lebih dari satu, pasti kacau. Namanya pemimpin satu, itu baru sekolah, baru madrasah, baru pondok pesantren, apalagi alam semesta ini. Kalau penciptanya lebih dari satu, pasti kacau. Nah, ini kan logika ya kan? Akal. Tidak perlu mutawatir, tidak perlu sanad, tidak perlu perawi yang banyak. Karena pembahasan mutawatir, sanad mutawatir yang perlu kita diperawinya banyak, amrul musyahad yang tidak bisa dipikir dengan akal. Ada paus
terdampar di pinggir laut, di pantai. Itu kalau dipikir-pikir, kita kamu kami kerja mana? Ya, itu kejadian. Gitu. Atau maklumat tadi kata Nabi yang berbohong kepada aku ini. Itu kan maklumat, masuk yang didengar tampak. Jadi artinya kalau yang berkaitan dengan akal tidak butuh sadar mutawatir dan tidak ada memang ya, karena mereka semua tidak butuh ya kan? Yang butuh dengan sadar mutawatir biar kita yakin hal kabar-kabar yang berkaitan dengan sesuatu yang terjadi atau perkataan seseorang. Ada datang gitu, oh dia ini ngomongin ojek ini, jangan yakin dulu, cuma sikap. Dua, yakin. Tiga, dia menukilkan apa yang dia dengar, maka kita butuh perawi yang banyak biar yakin. Tapi kalau logika tidak butuh perawi, tidak butuh sadar, kita sendiri bisa memikirkan, bisa yakin. Artinya begitu. Jadi kalau untuk yakin-yakinan, masalah logika, masalah akal, akli itu setiap manusia bisa diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau masalah kabar, sesuatu yang terjadi atau nukil kabar dan nukil itu butuh perawi yang banyak yang timbul rasa yakin di dalam diri kita. Faidah jamaah hadhihi syurut al-arba'ah. Kalau dikumpul 4 syarat ini apa? Diulangi sama beliau. Yang pertama, adatu kathirin ahadatu tawatu'ahum atau tawafuqahum al-kadhib. Jumlah yang banyak, sekiranya jumlah yang banyak tadi memustahilkan mereka sepakat untuk berbohong. Yang kedua, rawahu dzalika an mithlihim tidak al-intihad, yang meriwayatkan jumlah banyak tadi dari generasi pertama sampai generasi terakhir, tidak lebih dari 3, tidak kurang dari 3, tidak kurang dari 4, afwan, ya paling sedikit 4, 5 misalkan itu. Yang ketiga, maka mustanadun bihadhim al-his, dan yang diceritakan, yang dikabarkan itu adalah masalah yang musyahad, yang bisa dilihat dan yang bisa didengar, bukan masalah yang berkaitan dengan akal atau logika. Yang keempat, wadhafa ila dzalik an yashhaba khabaruhum ifadatul yashhaba khabaruhum ifadatul ilmi lisamihi. Yang keempat, harus kabar tadi menimbulkan rasa yakin untuk yang mendengarnya. Tadi yang meriwayatkan jumlah 20. Jumlah 20 ini tidak mungkin berbohong, sepakat. Yang meriwayatkan jumlah 20 tadi dari 1 sampai generasi kelima sama 20. Yang diriwayatkan tadi paus terdampar di pinggir laut, tapi tidak timbul rasa yakin di kita. Kenapa? Yang meriwayatkan semuanya anak kecil. Ya, bukan mutawatir. Satu syarat saja tidak lengkap, bukan mutawatir. 20 yang meriwayatkan, 20 ini dengar dari 20 lagi, 20 dengar dari 20 lagi, 60 berarti. Ya kan? Kejadiannya menurut syahadat, bukan ada berkaitan dengan akal, tapi yang dilihat atau yang dinukil paus tadi ada di pinggiran laut. Tapi anak tidak dengar tetap tidak yakin. Kenapa? Karena 60 ini semuanya anak istri yang kecil. Maka hadis tersebut tidak mutawatir. Jadi hadis mutawatir ketika 3 syarat tadi sudah lengkap, harus 4. Yang keempat sempurna, yaitu timbul rasa yakin pada yang mendengarnya. Fahadha huwal mutawatir. Maka itu yang dinamakan hadis mutawatir. Ya, jadi mutawatir itu hukumnya qat'i, harus diterima, tidak boleh diingkari. Yang mengingkari hadis mutawatir bisa jadi kafir. Termasuk sebab orang keluar dari agama Islam mengingkari hadis mutawatir. Kalau dia tahu prosesnya panjang juga, kena kafir itu jangan sembarangan. Ya kan? Kalau dia termasuk sebab daripada orang bisa keluar dari agama Islam kalau dia mengingkari hadis mutawatir, dia tidak percaya di hadis dari Nabi. Kenapa? Oh ini padahal itu hadis mutawatir, nyambung Nabi, bisa mengeluarkannya dari agama Islam, bisa. Bukan artinya oh dia itu mutawatir kalau kafir boleh dibunuh. Bukan urusan kita masalah itu. Ya. Jadi termasuk penyebab orang keluar dari agama mengingkari hadis mutawatir. Dan hadis mutawatir itu banyak, ratusan jumlahnya, dikumpulkan sama ulama di beberapa kitab termasuk Imam Suyuti. Hadis
mutawatir. Allahu a'lam bishawab. Ada soal pertanyaan masalah hadis mutawatir atau masalah hadis yang lain, bebas. Afi, titik tanya, alas. Sambung baju sedikit kajian ini. Bagaimana kita? Bismillahirrahmanirrahim. Qala muslim rahimahullah nafa'na bihi wa bihi fi dunya amin. Wa khassa fi tilaki lima asa ayyaqara min tasahuri zawjayn wa ma yata'allaqu bi dzalika min nahwi ilahi wa dhiharin kama bayyana adab dukhulil baiti min al-istidani was-salami. Faja'ala ihtiraman khasan likulli insanin wa huwa ma yu'abbaru anhu bil hurriyati syakhsiyati fasadal hijab baina rijali wa nisa'i al-ajnabiyati muhafazatan ala nasli wa ib'adan lil-dhannati wa irahatan likulli dhamirin wa ja'ala tuwabiqa lil-nasabi wal qarabati wal rahimi wa ma yu'addu qariban min nasabika aw min nasabika aw hatta al-bala'im walajma min nasabika aw rahmika wa man la hatta al-bila walajma ja'ala laha adaban. ورخص في الطلاق لما عسى ان يقع من تشدد الزوجين. Syariat juga ini nyambung kajian kita. Abuya masih menjelaskan luar biasanya syariat Islam, sempurnanya syariat Islam. Dijelaskan oleh Abuya, termasuk kesempurnaan syariat Islam. Syariat Islam membuka jalan keluar jika ada pertikaian, perselisihan antara suami istri dan tidak bisa lagi untuk bersatu. Ada caranya tolak cerai. Jadi cerai itu jalan keluar, jalan keluar terakhir. Cerai itu terakhir, tak bisa lagi yang untuk bersatu, dibolehkan cerai. Tapi tetap betul halal, sesuatu yang halal tapi dibenci dan disukai sama Allah. Karena kalau sampai terjadi perceraian, berarti antara suami istri ini ada yang tak benar. Kan? Kalau sampai perceraian, antara suami istri ada yang tidak benar. Gara-gara tak benar inilah perceraian dijadikan sama Allah perbuatan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman masih tetap itu solusi dari syariat, jalan keluar. Jadi jangan kira cerai itu dosa. Ada orang salah paham. Cerai itu yang paling dibenci oleh Allah, tidak mau cerai. Cuman dia tak tinggal lagi sama bininya di mana dia letak, dia di mana dia letak, tahu dia itu dosa terus tiap hari. Daripada kau melakukan dosa tiap hari, apa kau sadari lepaskan. Jadi tidak boleh sebuah syariat wala tatarukan Allah, jangan gantung, harus jelas, harus pasti. Kejadian mana? Suami istri bersidang, kalian masih bisa bersatu tidak? Orang rumahnya tidak bisa lagi bersatu, tidak mau bersatu. Kenapa belum cerai? Dulu takut mau menceraikan, takut dosa.
sudah lama berbulan-bulan. Ini kan masih suami istri statusnya. Istrinya keluar tanpa izin, istrinya ketemu dengan bukan mahram, dosa terus. Nah, jadi kadang ada salah paham. Dia takut melakukan cerai tapi melakukan lebih dari cerai. Cerai halal pasti. Kalau yang tadi dosa semua. Jadi memang betul cerai itu hal yang halal tapi dibenci oleh Allah. Cuma cerai adalah jalan keluar, solusi terakhir untuk suami istri. Kalau memang tidak bisa bersatu lagi. Wa ma yata'allaqu bidzalika min nahwi wa wihad. Juga Islam mensyariatkan ada yang namanya ilah. Ilah itu dia sumpah tidak mau menghubungi, tidak mau berhubung dengan istrinya. Ilah sumpah tidak larang menyetubuhi istrinya. Itu termasuk cara tolak. Artinya ketika dia sumpah tidak mau menghubungi istrinya lewat jangka waktu kalau tidak salah 4 bulan. 4 bulan. Sebutkan di sumpah 4 bulan. Lewat dari 4 bulan maka si istri berhak untuk ke hakim minta diceraikan. Itu termasuk cara untuk cerai, tapi itu tidak bagus. Ada pihak juga. Pihak itu cara menceraikan juga untuk kaum jahiliyah sebelum Islam. Jadi misalkan kalau di Islam tidak langsung cerai, kalau di zaman jahiliyah langsung jatuh cerai. Pihak itu laki-laki mengatakan kepada suaminya, anti alayya ka dhahri ummi. Kau itu seperti ibu aku, atau badanmu seperti badan ibu. Tapi bukan dia ngomong di karena memang pengen dia, ada niat di situ. Bukan ngambut wanita, ngambut ibu lagi. Kalau senang itu tidak masalah. Tapi tidak, dia mengatakan itu dengan niat, maksudnya kau itu seperti ibuku, aku haram untukmu. Dan lagi aku nanti ketika itu udah jadi ibu aku, saya haram untuk persetubuhan, haram untuk kedekatan. Begitu maksudnya. Itu cara untuk menceraikan istri di zaman jahiliyah. Sama Islam diluruskan. Sama Islam ketika ada suami mengatakan kata-kata seperti itu kepada istrinya, kamu seperti ibuku, ada 2 pilihan. Pilihan pertama, dia mengikuti sanksi dari agama kafarah jihad, dari puasa 2 bulan atau memerdekakan budak atau memberi makan dan miskin, kafarah yang disebutkan di kitab fikih, atau dia menjatuhkan tolak satu. Misalkan ada suami bilang ke istrinya, kau seperti ibuku, niat tidak mau menghubungi istrinya lagi. Itu si suami ada 2 tuntutan, ada 2 cara, 2 pilihan. Tadi yang pertama, dia misal masih ingin kembali, bukan merujuk karena belum tolak. Kalau dia ingin kembali, ada sanksinya. Apa sanksinya? Sanksinya tadi puasa, memerdekakan budak atau memberi makan orang miskin. Berat, nah pilihan kedua harus mengucapkan kalimat cerai. Kalau ada sanksi tadi, ucapkan kalimat cerai. Aku cerai kau, 1 tolak 1. Habis itu dia balik 37 tanpa kena sanksi yang pertama. Itu di agama Islam pihak. Kama bayyana adab al-dukhul bait, syariat juga menjelaskan adab bagaimana kita masuk rumah orang dengan istiqlal wassalam. Harus izin, ucapkan salam. Izin itu assalamualaikum, jangan depan pintu. Itu kan syariatnya tak boleh ngintip. Boleh. Misalkan kalau dia buka pintu langsung ke tengah rumah, nanti minggir sedikit. Sekiranya kalau dia buka pintu, kita tidak melihat kepada di rumahnya, itu ada dari Muhammad SAW. Istiqlal 3 kali, assalamualaikum, atau dia jawab kemudian 2 kali, assalamualaikum, atau tak jawab lagi 3 kali. Tidak jawab
juga balik jangan sejam tok gitu kan. Ya, kalau sejam tok nganggu itu maksa namanya kan. Ya, jadi ada Islam tiga kali tervokal, 3 kali salah. Yang pertama kalau keras, yang kedua keras sedikit mungkin tidak dengar. Kasih jarak, yang ketiga keras sedikit lagi, yang ketiga juga ada jawab dia tidak bertemu tadi di sekitar lagi. Aduh minta sampai untuk mentok sekilo dengan soal dia untuk itu kan ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'ala ihtiraman khassan li kulli insan. Islam itu syariat Islam memuliakan setiap manusia itu dimuliakan. Wa huwa ma yu'abbadu anhu bil hurriyyati syakhsiyah. Itulah yang kita pikirkan sekarang dengan kebebasan ya setiap orang, kebebasan hurriyah. Wa sadara hijab baina rijal wa nisa ajnabiyat. Islam juga menjadikan adanya hijab, adanya batasan antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahram, muhafazatan ala nasli untuk menjaga keturunan biar jelas. Dan keturunan siapa ini anak siapa jelas, kawin jelas, bukan seperti dulu kawin yang tidak sah di zaman jahiliyah. Jadi jahiliyah itu ada 3 atau 4 cara perkawinan mereka. Yang satu seperti Islam, persis seperti Islam. Ada ulama, ada khidmah nikah, ada akad ijab kabul, ada mahar. Itulah yang dilakukan oleh Nabi dan datuk-datuk Nabi Muhammad SAW. Pernikahan mereka persis seperti nikah Islam. Tapi ada yang tidak. Jadi anak ini kenapa bisa jadi anak dia? Misalkan, maaf, ada pelacur ini di depan rumahnya ada tanda khusus kalau di zaman jahiliyah. Datang, jadi pelacur ini misalkan cuma melayani 10 orang atau 5 orang, misalkan 5 orang. Hamil, tidak tahu anak siapa ini. Setelah lahir, si pelacur ini berhak menunjuk siapa yang dia tunjuk. Aku ini cuma melayani kamu 5, ya kan? Ingat siapa yang paling kaya, siapa yang paling satu baju sama ulang. Nah ini anak kamu si ulang, tidak bisa tolak. Dia bilang itu dinisbatkan kepada itu kalau jadi maka dari itu Islam mengatakan Allah dari Al-Quran wala taqrabu zina, jangan mendekati zina. Artinya dekat tidak boleh, apalagi melakukan jangan dekat. Sekarang kasus jadi banyak 2023 ratusan putri daripada anak-anak SMP itu nikah di luar hamil di luar nikah. Kalau baca itu dari mana? Dan terbanyak di kota Tangerang, Serang, kedua di kota mana lagi? Madiun, ketiga di Batu. 2023 bukan 2020, artinya baru sebulan. Baru sebulan atau 2 bulan sudah 200 lebih jumlah perempuan yang nikah, yang hamil di luar nikah dan nikahnya di bawah umur. Dari mana ini dapat kasus data ini dapat dari mana? Karena dari KUA mereka izin nikah di bawah umur. Jika ditanya kenapa nikah di bawah umur, sudah hamil. Rata-rata anak SMP. Alhamdulillah. 2023 itu beritanya mungkin seminggu atau 2 minggu yang lalu kita baca dengan berita ini 2023, artinya baru sebulan setengah sudah 200 lebih dari perempuan yang hamil di luar nikah. Maaf, acara tahun baru, itu kita begitu macam-macam. Di sini Ustaz kalau tahun baru, acara tahun baru, ya itu besok pagi yang tukang sapu macam-macam menemukannya. Bekas kelakuan semalam. Kenapa itu bisa terjadi? Hijab tidak dipraktekkan dalam mereka. Hijab itu bukan harus hijab ini, kadang berhijab tetap melakukan itu. Maksud hijab itu ada jarak antara laki-laki dan perempuan. Itu maksud Islam. Ada jarak. Walaupun bagaimana jarak. Misal itu tetap bukan mahram. Ipar juga begitu. Harus ada jarak. Itu yang diajarkan oleh syariat Islam. Untuk apa? Muhafazatan ala nasli, untuk menjaga keturunan. Wa in ada bil
untuk tidak jadi tempat tuduhan. Nabi Muhammad SAW suatu hari lagi etikaf, Nabi lagi etikaf, itu Siti Sofia binti Huyai bin Akhtab, istri Nabi satu-satunya dari gen Yahudi, dari bangsa Yahudi. Sofia namanya. Sofia mengunjungi Nabi, ada urusan ingin nanya ke Nabi, musyawarah sama Nabi lagi etikaf di masjid. Habis itu malam ketika pulang sama Nabi diantar lewat dua orang sahabat tanpa nanya tanpa apa Nabi langsung menyebutkan, ya fulan innaha Sofia. Innaha Sofia, ini hadis disebutkan di Bukhari Muslim. Wahai fulan, ini adalah Sofia, istri aku. Mereka, ya Rasulullah, ma'allah, astagfirullah. Paham? Maksudnya jangan salah-salah, ini Sofia, bukan begitu lain, maksudnya itu. Bukan ajnabiyah, bukan ini mahram istri aku. Mereka dan rumah Rasulullah ada di kami Rasulullah nama itu. Kata Nabi, inna syaitan yajri minal lisan majrad dam. Setan itu seperti jalannya ini darah dan gitu. Biar kamu tidak terjatuh kalau sudah kamu nuduh dan yang dituduh Nabi Muhammad, kan sanksinya besar. Jadi jangan sampai itu terjadi. Sama Nabi dijelaskan ini Sofia. Artinya kata ulama, kita itu dianjurkan jangan berada di posisi yang suka dituduh sama orang. Begitu bagus. Misalkan ada salah sebutkan. Jadi begitu. Intinya jangan bagus kita jangan berada di posisi yang tertuduh. Baik itu masalah perempuan, harta, masalah amalnya. Itu dapat ibadah yang fitnah. Ketika ada jarak, orang. Tapi yang dulu tadi karena memang tuduhannya betul, bukan asal ngoceh dan itu bukan. Wa irahatan bikulli dhamir, dan membuat setiap perasaan itu nyaman kata Nabi. Wa ja'ala qawabir lin-nasab. Itu kan kejadian viral mertua selingkuh dengan menantu. Itu terjadi. Alhamdulillah kita betul atau tidak wallahu a'lam. Cuma kabarnya terjadi dan sangat gila. Menantu selingkuh dengan mertua. Kok bisa terjadi? Kalau itu tidak ada hijab sekarang. Bahkan di dalam syariat Islam, kalau anak sudah dewasa itu ibunya tidak boleh memegang bagian-bagian yang awal. Tidak boleh. Di depan orang tua, perempuan walaupun dia depan orang tua, jangan pakai baju yang keluar. Bukan orang tua. Betul bukan Allah, cuma ada ikhtiar, ada warok, ada akhlak dari Muhammad SAW. Ya kalau depan apa yang kerudung, itulah. Tapi masa depan apanya? Maaf. Pakai baju kalau hidup depan suaminya tidak mungkin. Kalau di keluarga Islam, tapi kalau di keluarga lain tidak tahu Allah alam. Depan mertuanya perempuan jangan pakai baju. Betul mertua itu, cuma mertua, cuma tetap ada akhlak, ada adab. Dan baju bukan aurat, bukan baju, tapi tetap itu akhlak ada. Itulah hijab yang dimaksud oleh Allah. Diadakan hijab tersebut. Biar apa? Biar tidak terjadi kejadian yang sangat memalukan dan menyakitkan hati kita. Mendengar menantu selingkuh dengan mertua, cakati orang lain, dengan cakati orang lain untuk selingkuh, mending sama orang lain daripada mertua. Wajahna qawami wa nasab wal qarabati wal rahim. Syariat juga menjadikan patokan-patokan untuk nasab. Ini keluargamu, ini bukan. Ada qarabah, keluarga, ada nasab, beda. Rahim juga beda. Jadi nasab itu maksudnya bapak, anak-anak nasab. Jadi semua ditentukan patokannya oleh syariat. Wa man yu'addu qariban, siapa aja yang termasuk dari min nasabik, dari nasabmu wa rahimik wa mal'a, dan siapa yang bukan. Itu
Itu semua dijelaskan oleh syariat Islam. Nanti insya Allah ini Abu Yani ngasih mukadimah kata pengantar seperti ini, maksudnya kitab ini membahas itu. Dalamnya ini nanti bahas sholat. Kenapa ada sholat? Hikmahnya. Nikah ada ijab kabul. Kenapa hikmahnya ada ijab kabul? Tolak tadi, kenapa ada tolak? Muamalat, ada baik, ada hutang, ada hibah, ada syarikah, ada kongsian. Apa hikmah di atas hukum-hukum tersebut? Itu. Jadi ini beliau masih kata pengantar, masih nyebutkan karena memang begitu cara kalau mengarang kitab itu di mukadimah harus sedikit menjelaskan kepada mustami' atau qari apa yang akan dibahas begitu. Jadi sebelum dia membahas masuk ke bab dijelaskan dulu. Ini tentang syariat Islam. Syariat Islam itu begini. Ada hikmahnya dalam pergaulan, dalam perbuatan dan seterusnya. Hatta walail ja'ala adab sampai walail walimah acara resepsi pernikahan itu dijadikan atau diadakan adabnya peraturannya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada aturannya. Jadi jangan mengadakan resepsi yang keluar dari aturan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang mengadakan resepsi pernikahan seharian organ tunggal, naudzubillah, lembaran barunya dibuka dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan kita tahu, jangan dikira di organ tunggal itu mau minum kopi, mau minum teh, minum dogan, bukan. Organ tunggal itu mabuk. Organ tunggal itu mabuk makin. Jadi ketika ada orang mengadakan di acara pernikahan yang organ tunggal, misalkan dangdutan, dan di acara dangdutannya banyak yang bermaksiat kepada Allah, itu dosa dia semua. Jadi hari atau lembaran pertama dirinya dan lembaran putih seharusnya bukan lembaran baru ketika menikah, itu sudah dikotori langsung dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Oke, lihat adab akhlak Nabi pas kawin ucapan dikumpulkan, jadi buat makanan, sahabat-sahabat diundang, baca khutbah nikah, ada itu. Kita lihat sekarang ya, alhamdulillah insyaallah daerah setempat ini masih seperti maulidan, pada sesi itu maulidan, janganlah joget-joget dan kalaupun ada, kalau bisa dikurangi dikit-dikit, insyaallah pergian tersebut. Jadi jangan sayang lembaran baru bermulai dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau banyak yang maksiat, ikhtilat, campur, perempuan yang datang pakaian seksi, macam-macam, badak musibah sini. Alhamdulillah. Dari oleh karena itu ditetapkan oleh syariat adab-adab akhlak-akhlak di dalam acara resepsi kita. Wajah bayyana ahkamal muamalat wallahu a'lam bishawab.